Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Microsoft. Berikut slide yang akan saya paparkan. Oke, baik. Jadi pada kesempatan pertama ini kita akan membahas apa itu Microsoft. Ada yang tahu? Ya, jadi Microsoft adalah sebuah perusahaan teknologi multinasional yang bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak atau software, perangkat keras dan hardware, serta layanan teknologi berbasis cloud dan kecerdasan buatan atau AI. Microsoft menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia dengan produk yang digunakan oleh individu, organisasi, dan pemerintahan pada saat ini. Oke, baru kita lanjut ke sejarah dan perkembangan Microsoft. Jadi pada tahun 1975, Microsoft itu didirikan oleh seseorang yang bernama Bill Gates dan Paul Allen. Dan 1980, kerjasama dengan IBM untuk sistem operasi. Dan 1981, peluncuran MS-DOS. Baru itu 1985, Windows 1.0 sebagai sistem operasi berbasis grafis. Dan 1990 Microsoft Office mulai diperkenalkan, dan 2000 sampai tahun 2010 dinominasi dengan sistem operasi Windows. Dan 2010 sampai dengan sekarang fokus pada cloud computing atau Azure, Microsoft 365, AI, dan keamanan data. Baru yang berikut ini ada produk dan layanan Microsoft. Windows adalah sistem operasi yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. Baru fungsi Windows sendiri itu yang pertama mengelola perangkat keras, yang berikutnya menjalankan aplikasi, baru mengatur file dan folder, dan menyediakan antarmuka grafis atau GUI. Baru versi Windows itu ada Windows XP, Windows 7, Windows 8, baru 8.1, ada Windows 10 dan Windows 11. Nah, di sini juga ada Microsoft Office atau Microsoft 365. Itu Microsoft Office adalah paket aplikasi perkantoran yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas kerja. Yaitu ada yang pertama Microsoft Word. Itu fungsi utamanya yaitu membuat surat, laporan, makalah, dan dokumen resmi. Baru ada pengaturan font, paragraf, layout, hingga mail merge untuk surat massal. Contoh penggunaannya itu untuk laporan keuangan, proposal bisnis, dan surat dinas. Baru berikutnya ini ada Microsoft Excel, yaitu fungsi utamanya untuk pengolahan data numerik. Baru perhitungan otomatis menggunakan rumus, pembuatan grafis dan tabel. Baru fitur pentingnya itu yaitu ada rumus dan fungsi seperti sum, if, VLOOKUP, dan lain sebagainya. Baru ada pivot table, ada analisis data, dan contoh penggunaannya yaitu untuk laporan keuangan, anggaran, analisis biaya, dan laba. Baru itu ada Microsoft PowerPoint, yaitu fungsi utamanya sebagai media presentasi, penyaji visual, data, dan informasi. Baru fitur pentingnya itu dia ada slide, animasi, dan transisi. Baru penyisipan grafik, video, dan audio. Berikutnya ada Microsoft Access. Itu fungsi utamanya pengelolaan basis data, pembuatan sistem informasi sederhana, dan komponen utamanya yaitu table, query, form, dan report. Dan yang terakhir ada Microsoft Outlook. Itu fungsi utama untuk mengelola email, kalender dan jadwal kerja, kontak dan tugas. Baru ada juga ini Microsoft 365 atau berbasis cloud. Itu Microsoft 365 merupakan layanan berbasis langganan yang memungkinkan pengguna bekerja secara online. Baru keunggulannya, akses datanya bisa dari mana saja, baru kolaborasi real time, dan penyimpanan cloud melalui OneDrive.
Baru yang berikut ini ada layanan cloud dan teknologi lain. Yang pertama itu seperti Microsoft Azure. Azure adalah platform cloud untuk penyimpanan data, server virtual, pengembangan aplikasi, keamanan, dan backup data. Baru ada juga Microsoft Teams. Digunakan untuk rapat online, diskusi tim, kolaborasi dokumen. Dan ada juga OneDrive, layanan penyimpanan online untuk penyimpan file, berbagi data, sinkronisasi antar perangkat. Baru ada Visual Studio, perangkat lunak untuk pengembangan aplikasi, pemrograman web, dan desktop. Baru itu ada berikutnya ini Microsoft dalam berbagai bidang. Yang pertama ada bidang pendidikan, yaitu sebagai media pembelajaran digital, pengelolaan tugas dan materi, pembelajaran jarak jauh. Baru dalam dunia bisnis dan perkantoran bisa digunakan sebagai administrasi dan laporan keuangan, analisis data dan pengambilan keputusan, komunikasi internal antar perusahaan. Baru ada pemerintahan dan kesehatan. Seperti sistem informasi manajemen, pelaporan dan arsip digital, dan keamanan data. Baru ada juga kelebihan dan kekurangan dari Microsoft. Kita bahas dengan kelebihannya dulu, yaitu pertama, antar muka mudah dipahami, digunakan secara global, fitur lengkap dan terintegrasi, dukungan teknis luas. Dan kekurangannya yaitu harga lisensi relatif mahal, baru membutuhkan spesifikasi perangkat tertentu, resiko keamanan jika tidak diperbarui. Baru berikut ini ada keamanan dan lisensi Microsoft, yaitu pertama lisensinya resmi atau original, baru update keamanannya rutin, dan perlindungan melalui Windows Defender. Perkembangan Microsoft di era digital ini, Microsoft berfokus pada artificial intelligence atau AI dan cloud computing, keamanan cyber, dan transformasi digital organisasi. Jadi kesimpulannya pada pemaparan hari ini adalah Microsoft merupakan perusahaan teknologi yang berperan besar dalam meningkatkan produktivitas kerja, pendidikan, manajemen informasi, dan produk-produknya menjadi standar dalam dunia kerja dan terus berkembang mengikuti kebutuhan era digital. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kurangnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.